Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Limen versus Bali United, Serdadu Tridatu kalah 5-1. Laga Limen versus Bali United digelar di Hong Kong Stadium. Bali United kebobolan saat pertandingan baru berjalan 8 menit lewat aksi Michel Paulisen. Bali United menyamakan skor 3 menit kemudian lewat gol bunuh diri Sui Wangkit. Setelahnya, Limen mampu melesakkan 4 gol ke gawang Bali United lewat aksi Gil di menit ke-13. Everton Camargo di menit ke-45 plus 2. Gol kedua Paulisen di menit ke-56. Dan Jose Angel Alonso di menit ke-86. Dengan demikian, Limen berhak maju ke babak playoff. Limen akan memperebutkan tiket ke fase grup Liga Champions Asia 2023-2024 melawan wakil Jepang Urawa Red Diamonds. Manchester City versus Sevilla adu penalti, The Citizen juara Piala Super Eropa. Manchester City versus Sevilla berlangsung di Stadion Karaiskakis Yunani. Sevilla memimpin lebih dulu di babak pertama lewat Youssef En-Nesyri. City kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 melalui Cole Palmer. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal dan babak tambahan yang kemudian laga dilanjutkan ke adu penalti. Dalam duel tos-tosan, Manchester City menang 5-4. Seluruh pemain City mampu mencetak gol. Sevilla harus gigi jari setelah bola tembakan Nemanja Gudel membentur mistar. Barcelona resmi angkat Deco jadi direktur olahraga. Deco telah resmi kembali ke Barcelona. Dia bertugas sebagai direktur olahraga Blaugrana yang baru. Barcelona mengikat Deco sebagai direktur olahraga selama 3 musim. Nantinya Deco bertanggung jawab untuk menetapkan filosofi olahraga Barcelona. Ada pula tugas untuk menyatukan tim dengan pelatih dan kepelatihan serta menjadi kepala bagian sepak bola. Barcelona dalam beberapa pekan ke depan akan merilis struktur lengkap kepengurusan. Sah Inter Milan pinjam Marco Arnautovic. Inter Milan mendapatkan tenaga baru di lini serang. Nerazzurri baru saja memulangkan si anak hilang Marco Arnautovic. Arnautovic digait dari Bologna dengan status pinjaman. Kamis 17 Agustus 2023, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ada klausul permanen 10 juta euro yang baru bisa diaktifkan andaikan beberapa kondisi terpenuhi. Punya visi kuat, pemain yang punya ambisi, dan dibekali teknik yang bagus, Marco adalah pemain komplit yang sudah jadi ikon timnas Austria dengan 108 caps. Ujar pernyataan resmi klub. Atlanta pinjam De Ketelaere dari AC Milan. De Ketelaere dipinjamkan ke Atlanta selama semusim dengan biaya 3 juta euro. Ada opsi permanen yang bisa diaktifkan Atlanta dengan bandrol 22 juta euro plus bonus 4 juta euro. Milan nantinya akan mendapatkan presentasi penjualan De Ketelaere di masa depan sebesar 10% jika Atlanta jadi membelinya. De Ketelaere akan menggunakan nomor punggung 17. Kehadiran De Ketelaere diharapkan bisa menggantikan sosok Rasmus Højlund di lini serang Atlanta. Debutnya kemungkinan dilakoni akhir pekan ini saat melawat ke markas Sassuolo. Al Nassr incar Aymeric Laporte, Manchester City beri lampu hijau. Aymeric Laporte pun membuka opsi pindah demi menyelamatkan karirnya. Dua klub tertarik mendatangkan ex-Athletic Bilbao tersebut.
Arsenal jadi tim pertama yang berminat merekrut Laporte. Al Nassr menjadi klub terbaru yang tertarik dengan jasa Laporte. Melansir Daily Mail, Al Nassr telah memberi tawaran untuk sang pemain ke Manchester City. Tawaran dari Al Nassr kabarnya disepakati Manchester City. Kini keputusan ada di tangan Aymeric Laporte untuk mewujudkan transfer ke Arab Saudi. Final Piala Dunia Wanita 2023 Spanyol versus Inggris. Lengkap sudah finalis Piala Dunia Wanita 2023, partai puncak akhir pekan ini akan menghelat duel Spanyol versus Inggris. Spanyol lebih dulu memastikan tempat di final usai mengalahkan Swedia 2-1 pada laga semifinal di Eden Park. Sedangkan Inggris menyingkirkan tuan rumah Australia dengan skor 3-1 di Stadium Australia, Sydney. Ini kali pertama Inggris jadi finalis karena selalu gagal di semifinal pada 2015 dan 2019. Final Spanyol versus Inggris akan dilangsungkan di Sydney, Minggu 20 Agustus 2023, sore waktu Indonesia bagian Barat. Siapakah yang bakal jadi juara dunia untuk pertama kalinya? Spanyol atau Inggris? Jurgen Timber operasi ACL bisa absen semusim. Timber mendapat cedera pada laga debut resmi bersama Arsenal menghadapi Nottingham Forest di Emirates Stadium. Dari hasil pemeriksaan awal, Timber mendapat masalah di lututnya, tapi belum diketahui seberapa parah. Lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Rabu 16 Agustus 2023 yang hasilnya bak petir di siang bolong untuk Arsenal. Bek seharga 34 juta pound sterling itu harus menjalani operasi untuk memperbaiki jaringan ligamentum cruciatum anteriornya yang rusak. Operasi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan membuatnya bakal absen minimal 6 hingga 7 bulan atau bahkan sampai akhir musim. Paredes balik ke Roma, warisi nomor. Paredes gabung Roma usai dilepas Paris Saint-Germain pada musim panas ini. Gelandang berusia 29 tahun itu menaikkan kontrak dengan Roma sampai 2025. Kembali ke Roma, Paredes akan memakai nomor punggung baru. Dia memilih nomor punggung 16 yang sebelumnya identik dengan legenda Roma Daniele De Rossi. Nomor tersebut sebelumnya tak bertuan setelah De Rossi hengkang pada 2019. Paredes sendiri sebelumnya memakai nomor punggung 32 dan 5 pada periode pertamanya di Roma. Empat kali juara Piala Super Eropa, Guardiola setara Raja Liga Champion. Pep Guardiola menyamai prestasi Carlo Ancelotti usai membawa Manchester City ke tangga juara Piala Super Eropa 2023. Kini sang pelatih memiliki 4 titel Piala Super Eropa. Selain itu, Guardiola juga menorehkan catatan emas lainnya menyusul kemenangan Manchester City atas Sevilla. Pria asal Spanyol itu menjadi pelatih pertama yang menjuarai Piala Super Eropa bersama 3 klub berbeda. Sebelum membesut The Citizen, Guardiola mengkoleksi 3 titel dari kompetisi tersebut bersama Barcelona dan Bayern Munchen. Manchester City juara Piala Super Eropa, Pep Guardiola larang pesta pora. Manchester City menaklukkan Sevilla via adu penalti dalam laga Piala Super Eropa pada 17 Agustus. Pep Guardiola disebut telah melarang adanya pesta pora untuk merayakan gelar ini. Hal ini diterangkan oleh winger Manchester City Jack Grealish yang menjelaskan bahwa para penggawa The Citizen diinstruksikan Pep Guardiola untuk berselebrasi sewajarnya saja, tidak boleh berpesta pora di tempat-tempat seperti Ibiza. Phil Foden raih 15 trofi di usia 23 tahun. Masa keemasan Phil Foden terlalu awal untuk dinikmati. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, ia sukses menggondol total 15 trofi sepanjang karirnya. Trofi terbarunya tentu saja Piala Super Eropa ini. Sebelumnya, Foden sudah menang Liga Inggris 5 kali, Piala Inggris 4 kali, Piala FA 2 kali, Community Shield 2 kali, dan Liga Champions 1 kali.
Dengan kata lain, Foden telah memenangkan setiap trofi kompetisi yang diikuti Manchester City. Satu-satunya yang kurang dalam koleksinya hanyalah Piala Dunia antar klub. Liverpool mulai alihkan perhatian pada gelandang Fulham. Liverpool kini mulai mengalihkan perhatian transfer mereka pada gelandang Fulham, yaitu João Palhinha. Seperti yang diketahui, usaha Liverpool mengamankan jasa gelandang musim panas ini memang cukup sulit. Mereka sudah 2 kali kena tikung oleh Chelsea untuk transfer Romeo Lavia dan juga Moises Caicedo. Palhinha menarik minat dari Jurgen Klopp, sang manajer, yang menilai apabila gelandang Fulham tersebut akan cocok untuk skuadnya. Ia bahkan memuji apabila kualitas sang gelandang sama besarnya dengan Lavia dan juga Caicedo. Tak bosan dengan pemain Jepang, Liverpool incar kapten Stuttgart Wataru Endo. Liverpool lagi-lagi tertarik dengan pemain Jepang, namun kali ini lebih berpengalaman. Kapten sekaligus penyelamat bagi tim Bundesliga Stuttgart. Dia adalah Wataru Endo, pemain kelahiran Yokohama, Jepang, yang berusia 30 tahun. Pakar transfer sepak bola asal Italia Fabrizio Romano melaporkan, Wataru Endo dalam pekan ini akan menjalani tes medis dengan Liverpool. Biaya sebesar 18 juta euro telah disepakati oleh kedua kubu. Segala persyaratan pribadi pun kabarnya juga telah mencapai kesepakatan. Satu sosok ini jadi biang kerok kegagalan Neymar pulang ke Barcelona. Ada satu sosok yang membuat Neymar gagal kembali ke Barcelona. Sosok tersebut adalah kehadiran Xavi sebagai pelatih Barcelona. Dilansir dari Sportskeda, Neymar dilaporkan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Xavi. Hal itu kemudian membuat sang bintang Brazil gagal kembali ke Barcelona. Kegagalan pulang ke Barcelona membuat Neymar menerima pinangan Al Hilal. Arab Saudi diklaim ingin klub liganya main di Liga Champions Eropa. Arab Saudi sepertinya tidak puas dengan geliat klub-klub liga mereka mentransfer banyak pemain bintang. Terkini, mereka diklaim tengah berusaha agar ada klub mereka bisa bermain di Liga Champions Eropa. Media Italia Corriere dello Sport mewartakan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi di Riyadh disebut akan membujuk UEFA. Arab Saudi memang telah jor-joran berinvestasi pada pemain bintang dan infrastruktur top. Namun, di mata mereka, Liga Champions telah ditetapkan sebagai titik referensi mutlak dalam skala global. AC Milan ingin tumbalkan Lorenzo Colombo demi Romelu Lukaku. Klub Liga Italia AC Milan kembali dikaitkan dengan saga transfer bintang Chelsea Romelu Lukaku, termasuk menumbalkan Lorenzo Colombo. Melansir dari Sempre Milan, sejumlah rumor menyebutkan bahwa Lorenzo Colombo bakal dipinjamkan AC Milan agar sang pemain mendapat menit bermain lebih. Meminjamkan Lorenzo Colombo tentu akan membuat opsi striker di kubu AC Milan semakin terbatas. Tak pelak, rumor klub San Siro bakal mendatangkan Romelu Lukaku kembali mencuat ke permukaan. Lazar Samardzic gagal merapat ke Inter Milan gara-gara minta naik gaji. Lazar Samardzic seharusnya sebentar lagi jadi pemain baru Inter Milan. Peluang tersebut gagal terwujud gara-gara perubahan gaji yang diminta sang pemain. Inter ternyata keberatan dengan gaji yang coba dinegosiasikan. Nerazzurri akhirnya ogah untuk melanjutkan proses transfer sehingga transfer ini batal. Padahal laporan tersebut mengungkapkan Samardzic sudah menjalani tes medis. Itu adalah langkah terakhir sebelum penandatanganan kontrak. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!